kasih. Pak Ustadz mau ditemenin aku nggak? Apa? Centil banget, Masya Allah. Kasih, Pak. Iya, boleh sih di sini juga. Iya, biar kayak di itu kan Pak Ustadz. Iya, boleh. Iya. Iya, sip. Ini biar kayak di subuh-subuh gitu Mama Dede ya. Iya. Sambil kita kasih dulu, aku ambil minumnya Pak Ustadz, udah ada belum? Sabar. Ya kan, jangan sampai Pak Ustadz haus. Tolong storyin terus teks suaminya Ferry Mariani. Ini kalau kondisi sensitif banget. Itu dia tuh. Mana kayak di sebelah Pak Ustadz, Pak Ustadz minum dulu, ya kan? Soalnya Sabar banget, astagfirullahaladzim. Oke. aduh ya Allah. Kumasin ngaliwat Pak Ustadz kehelanya. Iya, Pak. Dia mau ngomong loh. Ya ini kira tuh. Dia juga ini kayak warna gitu. Biar kalau pas dibuka dalamnya ada termos kentang, ada semur jengkol. Korek tempe. Nah nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz. Enggak, atur nuhun. Kita mulai semuanya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita dikumpulkan di sini, yang kita bersyukur di silaturahim ini senantiasa mengikuti dari kata silaturahim gitu ya. Silah itu artinya kan jalan, rahim itu artinya kasih sayang. Jadi mudah-mudahan acara ini tempat bagaimana kita mempersatukan kita untuk selalu dalam welas asih, kasih sayang, dan orang yang berkasih sayang itu intinya adalah mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan senantiasa acara ini juga sebagai ajang untuk kita sama-sama menenangkan dan mendamaikan, dan senantiasa kita diliputi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu dong buat host-host yang keren ini ya. Terima kasih. Apa dibilang keren mesti siap. Oke. Dan mungkin saya mau disclaimer dulu sih, Ibu, ada Bapak ya, berarti ya Ibu dan Bapak, Ibu, Bapak. Teteh. Oh, teteh. Bapak kamu tuh ya. Oke. Kalau tadi dipanggil Ustadz, sebenarnya pertama saya nggak Ustadz banget sih gitu ya. Jadi Tadinya dia mau manggil sayang loh. Kamu jujur banget loh itu loh. Tadinya tuh mau panggil Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz. Akang, ini dipanggil Ustazah. Dipanggil Ustazah. ya, dan maksudnya juga kalau tadi kita bicara gitu ya, bahwa ini bukan forum saya datang ke sini bukan mau menceramahi, saya datang ke sini bukan mau memberikan wejangan. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa orang yang sering diceramahin dan dikasih wejangan juga nggak pernah berubah gitu. Bahwa perubahan itu bukan terjadi karena sering diceramahin, bukan sering dikasih wejangan, tapi perubahan itu datang dari dikasih contoh. Jadi kalau kita nggak mencontohkan ya nggak akan ada perubahan gitu. Nah jadi saya mungkin beberapa saat ke depan bukan mau menceramahi ibu dan bapak, bukan mau memberikan wejangan gitu, tetapi mungkin kita lebih berkontemplasi gitu ya di tengah-tengah kebahagiaan acara yang seru ini. Tapi ada beberapa momen untuk kita get contemplating gitu, untuk berkontemplasi, karena mudah-mudahan tadi pulang kita happy-nya dapat, knowledge-nya dapat, juga mudah-mudahan ada kebermanfaatan yang bisa kita selalu lakukan gitu. Setuju? Setuju. Setuju? Ini udah makan siang semua udah? Lemas gini ya suaranya. Karbo Pak Ustadz, karbo. Bere tiris mah tuh ya, karbo Udah karbo tiris lagi kan. Nundutan beta ke DBM bunyi. Mas pihak hotel AC-nya mati. Oke, saya sebenarnya lebih senang diskusi ya Ibu dan Bapak. Jadi mungkin saya mau membicarakan pemantiknya dulu, dan
dan senantiasa si pemantik ini juga bisa kita bisa kita resapi, dan senantiasa nanti kalau ada open to discuss tuh sangat terbuka gitu, karena ceramah tuh terbukti juga bahwa satu arah itu cuman masuk ke dalam pola pikir cuman 10-15% gitu. Makanya banyak orang pengajian hari ini bahas apa, bulan depan lupa lagi gitu ya, dan itu terjadi karena kenapa? Karena satu arah lah gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog, dan yang paling penting kita bisa sama-sama mengambil makna dan pelajaran gitu. Setuju semuanya ya? Setuju ya? Baik. Bu Ibu setuju Bu? Kayak guru matematik. Oke, mungkin saya mau memberikan sebuah gambaran dan sebuah topik besar gitu ya sama Ibu dan Bapak. Jadi gini, kalau kita berbicara dalam konteks hidup gitu, bahwa ada 2 poin penting yang saya rasa penting untuk kita sadari. Kita tahu bahwa apapun konteks dari hidup ini, saya rasa semua orang pengen mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Betul nggak Bu Pak? Gitu ya, ada tenang dan juga ada bahagia gitu. Nah, yang menarik adalah banyak orang berpikir bahwa bahagia itu selalu mendapatkan, selalu mengumpulkan, menggapai, mencapai, meraih gitu. Dan saya pengen mengawali dari 2 poin tadi. Yang nomor 1, mungkin ini penting untuk kita ketahui. Ada satu penelitian, saya mau membuka pakai fakta dulu gitu supaya kita terbuka gitu. Jadi dalam beberapa dekade ini ada yang lagi happening yang berkaitan sama psychological happiness gitu ya, psikologis dan kebahagiaan. Itu sering disebut dengan yang namanya toxic sukses. Hari ini banyak orang yang kecanduan menjadi orang sukses gitu. Kecanduan lagi, sehingga pada ujungnya nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas, dan dia akan terus berputar-putar di lingkungan itu gitu. Dan kita tahu bahwa banyak belum tentu cukup. Banyak tuh belum tentu cukup. Sedikit apalagi gitu. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa kunci dari bahagia itu bukan apa yang aku dapatkan, justru kebahagiaan didapatkan ketika aku mampu melepaskan gitu. Karena tanpa kemampuan melepaskan, atau bahasa kerennya disebut letting go, kita akan sulit banget untuk mendapatkan kebahagiaan. Itulah kenapa, sorry to say, harus saya sampaikan, hari ini tingkat stres dan depresi itu meningkat Bu Pak. Anxiety itu meningkat gitu. Di tengah arus di mana sekarang dunia maya jauh lebih nyata dari dunia asli gitu. Dunia internet atau sosial media jauh lebih kita familiar dengan dunia sosial yang nyata gitu. Dan ini sekarang sedang mengalami banyak hal yang saya rasa kalau kita tidak menggunakan yang nomor 2 nanti, kita akan sulit menghadapi yang disebut dengan yang namanya dunia yang penuh dengan ilusi gitu. Makanya kata kunci dari semua kehidupan ini cuma satu, itulah yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Karena hari ini, sorry to say, banyak orang yang bangun tapi nggak sadar gitu. Banyak orang yang kerja tapi nggak sadar gitu. Banyak orang yang melakukan sesuatu tapi nggak sadar. Dan salah satu, ketika sesuatu hal itu dilakukan tanpa sadar, saya mungkin akan menyebut tidak sadar itu dalam tanda petik mabuk gitu. Sehingga hari ini banyak orang yang mabuk seakan-akan dia sedang mencapai atau menggapai kebahagiaan, justru yang dia lakukan setiap hari adalah menjauh dari kebahagiaan itu sendiri. Sehingga sorry to say juga banyak orang yang hari ini tidak puas dengan dirinya gitu. Sehingga dia mencari sesuatu di luar dirinya. Mungkin kalau pakai bahasa sowan ya Ibu dan Bapak, banyak orang yang sowan ke kiai lah, sowan ke orang pinter lah, sowan ke apa dan lain. Tapi hari ini banyak sekali orang yang tidak sowan ke dalam dirinya sendiri gitu. Saya kasih contoh sederhana begini. Sampai sini oke Bu Pak? Oke, Pak Ustadz. Kok lemas-lemas gini sih? Oke nggak ini? Bu, oke Bu. Meresapi. Sambil introspeksi ya, Oke. dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz ya. Oke, saya kasih waktu Ibu dan Bapak 1 detik untuk menjawab satu pertanyaan ini ya. 1 second. Cukup cepat jadi Pak Ustadz. Kenapa 1 detik? Karena jawaban yang langsung itu jawaban paling jujur. Ya. Jadi kalau orang ditanya jawabnya agak mundur-mundur, itu biasanya kejujurannya berkurang gitu. Gitu ya. Jadi saya cuma ngasih waktu 1 detik, saya tanya langsung dijawab, tapi nggak usah disebutin di dalam hati. Setuju? Setuju. Setuju ya? Begitu pertanyaannya selesai, tag langsung jawab. Siap? Nah, kita kan mau kontemplasi nih ceritanya. Jadi ini nggak ada benar salah, nggak ada baik buruk, tapi kita sama-sama belajar gitu.
Kalau ada pertanyaan sederhana gini, teman-teman ibu dan bapak, siap ya? Cetek langsung jawab, 1 detik loh. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup kita? Cetek, ya silakan. Dah, ada jawabannya semua? Dah. Ada yang menjawab putra-putrinya? Ada yang menjawab orang tuanya, ibunya, bapaknya, pasangannya? Oh, pasangan dikit ya, nggak apa-apa sih. Oke, ini mungkin saya nggak ngitung detail gitu. Tapi 80% jawaban pertanyaan ini rata-rata orang di luar dirinya gitu. Rata-rata yang dijawab adalah orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, pasangannya, siapa. Yang menarik adalah ketika ada pertanyaan, siapa orang yang paling berharga dalam hidup kita? Cuman 10% sampai 15% yang memikirkan dan merasakan dirinya sendiri. Dan ini jawaban 80%. Artinya, maaf ya, hari ini tuh ada yang kayak gini nih, nggak apa-apa deh, yang penting anak saya bahagia, emaknya nggak bisa. Yang penting orang tua saya bahagia, sayanya nggak bisa. Sehingga jangan-jangan mengutamakan faktor eksternal orang lain daripada untuk membuat diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin dalam bahasa psikologis ini sering disebut dengan yang namanya self-love. Hari ini banyak orang mencari sesuatu keluar, tapi dia lupa untuk mencintai dirinya. Dan sorry to say, orang yang sulit mencintai dirinya pasti banyak membenci orang lain. Udah pasti. Karena kenapa? Semua refleksi keluar diri kita udah pasti sesuatu yang diulang-ulang yang kita lakukan kepada diri kita. Saya kasih contoh. Teman-teman ibu dan bapak, maaf ya, kalau orang sering jelekin orang lain, udah pasti dia sering banget ngejelekin dirinya sendiri. Udah pasti. Kalau orang sering benci sama orang lain, udah pasti dia benci banget sama dirinya sendiri. Dan sekarang tuh sering banget dengan kata-kata, mungkin kalau di trending topik ada yang disebut sebagai alienated soul. Orang yang tidak betah di dalam dirinya sendiri gitu. Dan dia terus mencari keluar, menggapai, mencapai, meraih, dan seterusnya gitu. Nah, dari sederet fakta-fakta yang barusan kita dengar, saya kembali ke toxic sukses ini. Perlu diketahui, ibu dan bapak, 90% orang yang paling sukses di muka bumi ini, 90%, itu ternyata hidupnya nggak bahagia gitu. Dan ternyata matinya juga bunuh diri kebanyakan. Dan ternyata hidupnya tuh tidak penuh dengan harmonisasi, hidupnya tuh tidak fulfill, gak content. Padahal kalau mau kita bicara top of the line dari semua karir, dia punya segalanya, uangnya gak berseri, semuanya punya, tapi hidupnya gak bahagia gitu. Dan itu diteliti 90%. Yang bahaya, belum nyampe puncak, di tengah-tengah udah mabuk, toksik, kebahagiaan gitu kira-kira. Dalam artian dia gak pernah menggapai gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu dari fakta-fakta ini rasanya, dan mungkin ini setelah pandemi ini kan pasti deh ibu dan bapak sering banget dengar kata-kata mindfulness, betul nggak? Penelahan ke dalam diri. Dan ini sekarang udah mulai naik arah-arah menuju kepada kesadaran gitu. Nah, jadi sebagai opening, ibu dan bapak, ini kita belum mulai, kita pemanasan dulu boleh ya? Boleh. Ya, ini belum mulai ini. Sabar. Coba Pak Paus. Iya. Panasin dulu aja. Panasin dulu ya. Yang kedingin sendiri. Ibu udah panas bu. Oh, panas bilang ibu ya. Nanti ada aerobik. Habis ini kita aerobik ya. Oke, nah yang menarik, saya mau memberikan dulu sebuah fakta nih. Maaf ya, ini kita bicara fakta karena kan namanya juga fakta gitu. Nah, banyak orang ketika mendapatkan kesulitan atau mendapatkan problematika itu biasanya larinya ke arah religiusitas gitu. Ya, nah saya kasih contoh sederhana begini, ibu dan bapak. Ibu dan bapak di sini termasuk orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Jujur bu. Sering kali ya Pak Ustaz. Kita ambil yang paling gampang. Paling gampang ya. Mostly. Banyak ya. Oke. Pertanyaan saya, kalau boleh saya tanya nih, apa sih penyebab kita marah, Bu, Pak? Sama apa Bu? Uang transferan sampai telat. Kebutuhan meningkat. Turun. Padahal udah lewat tahun baru. Biasanya kalau Sampai mahal. anak masuk universitas, harga makin naik gitu ya Bu. Ya. Nggak jauh-jauh dari ekonomi biasanya kalau ibu-ibu ya. Bisa ya. Itu saya sebut sebagai aksesorisnya.
Tapi esensinya itu cuma satu. Penyebab kita marah, benci, dengki, sedih itu cuma satu. Penyebabnya adalah aku tidak mengerti. Kekurangan pengertian gitu. Maka hari ini terbentuklah sebuah society, terbentuklah sebuah komunitas yang justru pengertiannya rendah, tapi judgementnya tinggi banget gitu. Tapi menilainya tinggi banget. Mohon maaf ya, orang yang sering menilai orang lain pasti tingkat pengertiannya rendah gitu. Maka kenapa kalau kita bicara dalam konteks manusia ini makhluk yang paling mulia yang diberikan oleh akal gitu, kita dikasih bagaimana mau berpikir. Atau pertanyaan saya yang kedua mungkin nanti supaya sekaligus gitu ya, Ibu dan Bapak ini termasuk orang yang sering berpikir atau yang banyak pikiran, yang mana? Yang kedua ya. Mau bilang yang kedua tapi malu ya. Jangan bilang tapi apa? Emang waktunya ini letting go. Letting go. Letting go. Letting Betul nggak? Yang menarik hari ini banyak orang yang lagi berpikir, padahal dia nggak berpikir, tapi dia banyak pikiran gitu. Sehingga pikirannya tidak berkembang. Dengan pikiran yang tidak berkembang, dia memilih hal yang sama. Dengan pemilihan hal yang sama, dia akan mengundang sesuatu yang sama gitu. Maka banyak orang yang muter-muter di masalah yang sama. Karena kenapa? Dia tidak mau meningkatkan value dari dirinya itu sendiri gitu. Nah maka balik lagi, saya bisa marah, saya bisa benci, saya bisa kesel, saya bisa apapun. Nomor satu karena saya kurang memiliki yang namanya pengertian. Pertanyaannya kenapa saya kurang ngerti? Ujungnya adalah kekurangan pengetahuan. Jadi maaf ya, kadang-kadang sekarang dengan religiusitas, kalau ada sedikit apa-apa, kayaknya kamu kurang iman deh. Enggak, bukan kurang iman, kurang pengetahuan. Karena iman tanpa pengetahuan akhirnya cuma ikut-ikutan dogma dan doktrin, melakukan tanpa ngerti. Akhirnya apa? Ibadah rajin sih, tapi perilaku nggak berubah gitu. Contoh sederhana. Ya Allah, ditunjuk lagi. Kenceng banget pakai mic lagi dia ngomongnya. Contoh ya, saya mau pemanasannya dari sini dulu Ibu dan Bapak supaya kita sedikit open mind tentang hal ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara orang Islam banyak di dunia gitu. Tetapi Ibu dan Bapak tahu bahwa Indonesia tidak menjadi negara paling Islami sedunia gitu. Gak jadi negara paling Islami. Nomor satu negara paling Islami sekarang itu Denmark. Orang Islamnya nggak banyak. Lucu banget gitu ya. Mungkin di sana orang yang sholatnya nggak banyak, tapi tingkat korupsi nggak gede gitu misalnya. Tapi justru di tempat orang yang sholatnya banyak banget, kriminalitas tinggi, tingkat korupsi tinggi, di sini terjadi bahwa jangan-jangan ketika seseorang beragama, tapi tidak masuk kepada level yang namanya kesadaran gitu. Itu satu. Yang kedua, kita bicara fakta. Tahun 2022, Microsoft mengeluarkan sebuah statement yang sangat menohok banget. Indonesia adalah negara yang paling tidak beradab di sosial media se-Asia Pasifik, Bu, Pak. Tuh, Cez, jangan jadi netizen. Kalau komen teh, Gitu ya. Padahal mayoritas orang agamanya apa? Islam. Gitu.